Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nahl ayat 128 yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Sungguh manusia lahir di muka bumi dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada manusia seperti pendengaran, penglihatan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian. Belajar dari banyak hal sampai akhirnya menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada manusia agar ia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang ia dapatkan. Hadirin rahimakumullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah pelita yang menerangi di setiap gelap. Sehingga tanpa pelita seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Sampai-sampai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah perintah untuk membaca, bukan untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surah Al-Alaq ayat 1. Hadirin rahimakumullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang pertama memang tidak secara gamblang memberikan perintah belajarlah, tapi bacalah. Namun perintah adalah perintah tersirat untuk belajar, karena membaca adalah cara yang paling sederhana dalam belajar. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik itu untuk ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang ada di alam. Wahyu pertama yang turun tidak sama sekali memberikan gambaran atau petunjuk tentang sholat, zakat, puasa, dan haji. Akan tetapi suruhan untuk membaca. Beberapa ulama berpendapat dari ayat ini memberikan gambaran bahwa lebih utama orang yang berilmu dibanding dengan orang yang beribadah. Hal ini juga diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mampu mengambilnya, berarti dia telah mengambil
mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin rahimakumullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa manusia yang berilmu lebih utama dari ahli ibadah? Karena seorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari dengan kebenaran. Kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki. Dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmunya yang akan menuntutnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan. Kalau benar keyakinan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang berilmu masih lebih unggul dalam satu hal, yakni yakin dan berilmu. Karena yang berilmu pasti memiliki keyakinan, meskipun yang berhak menilai suatu kualitas ibadah tidak lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pandangan ini juga justru dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi bima ta'maluna khabir, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Karena pentingnya posisi ilmu di dalam kehidupan manusia, Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wa muslimah." Yang artinya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abidin Al-Bar. Dari hadis ini memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang, tidak hanya kaum pria, tapi juga wanita. Dan dari hadis ini pula memberikan gambaran bahwa Islam tidak mendiskriminasi wanita dalam menuntut ilmu, seperti banyak tudingan yang dilontarkan golongan tertentu. Hadirin rahimakumullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus didasari dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat. Bahkan non-muslim pun mengakui hal ini. Sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena itu, kedua hal ini sangat baik jika dikembangkan secara bersama-sama. Ibadah yang dilakukan hendaklah didasari dengan ilmu. Hukum dan rukunnya tanpa ilmu mustahil dapat menjalankan ibadah dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam. Hadirin rahimakumullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang dituntut tidak semata-mata hanya untuk beribadah, tapi juga untuk urusan dunia. Karena sebuah riwayat menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk mengejar akhirat seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di esok hari. Sudah barang tentu untuk dapat bertahan dengan kehidupan harus disertai dengan ilmu, karena tanpa ilmu seorang tidak akan memiliki nilai apa-apa. Menuntut ilmu seperti kedokteran, kesehatan, jual beli, hukum, ilmu alam, dan ilmu sosial juga merupakan kewajiban. Meskipun sebagian ulama mengelola hukumnya sebagai fardu kifayah. Hadirin rahimakumullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam menuntut ilmu juga ada batasan. Seperti menuntut ilmu yang menjadikan seseorang menjadi syirik atau bahkan merusak diri sendiri, seperti ilmu sihir, ilmu santet, ilmu kebal, ilmu yang membawa lebih banyak mudarat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Tentunya hal ini harus kita hindari untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Keutamaan perintah menuntut ilmu lainnya tidak semata-mata untuk beribadah, tetapi juga untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah yang ketika dilaksanakan akan lebih banyak manfaat bagi manusia dibandingkan meninggalkannya.
Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat memberikan penjelasan kepada seorang muslim lainnya perihal cara mendapatkan kebahagiaan di dunia melalui ilmu, yang artinya siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maka haruslah dengan ilmu, siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat maka haruslah dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, dunia dan akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Saran ini disampaikan oleh Ali bin Abu Thalib ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dan pada saat tersebut Nabi diam, dan diam Nabi adalah tanda setuju. Dengan kata lain, diamnya Nabi kala itu memberikan kebenaran atas perkataan Ali. Orang yang berilmu akan lebih sulit disesatkan oleh setan dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Seorang yang berilmu lebih sulit digoda oleh setan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin rahimakumullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kultum yang dapat saya sampaikan yang berjudul kewajiban menuntut ilmu tentu saja akan sangat bermanfaat dari seorang yang menuntut ilmu. Tidaklah cukup waktu hanya untuk membahas keutamaan dari ilmu. Seperti salah satu contohnya, keutamaan ilmu dimasukkan dalam amal jariah yang tidak akan pernah putus pahalanya bagi yang menyebarluaskan meskipun telah meninggal. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak menuntut ilmu di dunia maupun di akhirat. Dan jangan pelit membagikan ilmu tersebut, karena sesungguhnya itu adalah amalan jariah yang tidak akan pernah putus pahalanya. Allahu alam, akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.